secara panjang yang akhirnya membuat gue menyimpulkan bahwa sepertinya ateisme itu adalah yang paling dekat dengan kebenaran yang gue pahami. Maksud ateisme itu adalah penyangkalan terhadap kekuatan supranatural yang menguasai dunia gitu, atau gimana? Betul. Karena definisi ateisme gua adalah menolak klaim dari berbagai macam kepercayaan atau kepercayaan apapun yang mengatakan bahwa ada sebuah pribadi yang menciptakan kita dengan segala macam sifat dan doktrin. Jadi sebenarnya gua menolak klaim tersebut aja gitu. Jadi jadi untuk 3 topik yang saya ambil kali ini itu pertama adalah kenapa sih kok ada orang yang bisa memilih menjadi ateis. Kalau versinya Coki sendiri di menit kedua ya dia jelasin dari situ kira-kira dia menolak semua klaim yang menurut dia dari suatu kepercayaan ada suatu pribadi yang menciptakan kaumnya dan mendoktrin dengan segala macam ajarannya. Nah, itu dia menolak klaim itu. Terus di menit selanjutnya dia juga menjelaskan karena dia merasa kurang puas dengan jawaban yang diberikan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya beragama atau dari kitab yang sudah ada. Kalau menurut saya pengalaman dan pencarian setiap orang itu unik ya. Jadi ada yang justru menemukan keyakinan setelah mencari dan mempertanyakan banyak hal dan masuk ke kepercayaan tertentu. Ada juga yang merasa puas dengan jawaban agama dan ada juga yang tidak. Contohnya seperti Coki ini. Dan itu semua kembali ke masing-masing individu dan bagaimana mereka memproses dan mencerna gimana pengalaman hidup mereka serta gimana mereka mencari makna hidup mereka. Akhirat tuh gimana versi ateisnya Coki gitu? Baik, terima kasih pertanyaan ini juga sering ditanyain Kang. Iya. Setiap orang ateis punya definisi yang berbeda kalau ditanya jawaban seperti ini. Kalau jawaban gua mengacu sama hukum kekekalan energinya Einstein. Bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa pindah dari satu massa ke bentuk yang lain. Tolong dikoreksi kalau gua salah ya, gua gak sepinter itu juga sebenarnya. Jadi gua percaya, apakah Coki Pardede sebagai energi akan kekal berdasarkan hukum kekekalan energi? Iya. Entah gua dari fisik ini menjadi debu dan debu menjadi tanah dan tanah menjadi bagian mikroorganisme jadi pohon lagi, apakah gua akan kekal? Yes. Tapi itulah kekekalan yang gua yakini. Oke, di sini topik kedua yang akan saya angkat itu cukup menarik ya. Pandangannya seorang ateis, pandangannya Coki menanggapi soal bagaimana akhirat atau kehidupan setelah kematian menurutnya dia. Kalau menurutnya dia kan saat dia mati dia akan kekal sebagai energi dan dia akan menyatu dengan siklus yang ada di kehidupan. Kalau menurut saya dari sudut pandang ilmiah, pandangan Coki itu ada benarnya. Tubuh manusia itu setelah mati memang akan terurai menjadi bagian dari alam. Itu fakta biologis yang memang sudah banyak sekali jurnalnya dan bisa dicari di internet. Namun kalau dari perspektif agama, terutama agama Islam, itu manusia sebenarnya bukan hanya tubuh fisik dan bukan hanya tubuh fisik yang bergerak dengan mekanismenya, tapi dia terdapat ruh yang tetap hidup setelah kematian. Dalam Islam sendiri, akhirat itu bukan sekedar kelanjutan dari proses alamnya, tapi sebuah realitas di mana ruh akan menghadapi konsekuensi dari kehidupannya di dunia. Kalau Coki melihat akhirat sebagai kekekalan dalam bentuk materi, itu masih sebatas pemahaman fisik. Sementara dalam Islam itu akhirat mencakup
aspek spiritual yang tidak bisa diukur dengan sains semata ya, kalau menurut saya begitu. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan minggu lalu. Ini saya mau angkat juga, kenapa bisa orang ateis terkadang bisa lebih baik dari orang yang beragama. Kalau menurut saya, mereka berbuat baik itu karena mereka tidak terpaku dalam suatu hal kayak, wah, kita harus berbuat baik agar dapat pahala. Kalau kita pahalanya banyak, nanti masuk surga. Kalau kita berbuat jahat atau tidak berbuat baik, nanti kita bisa masuk neraka. Menurut saya mereka tidak terpaku dalam pandangan seperti itu. Nah, justru ini yang harus kita ambil pelajarannya. Orang ateis aja yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, bisa dapat banyak berbuat baik dari kita yang beragama. Masa kita mau kalah sih? Jadi kita bisa ambil perbuatan kita bisa tiru, kita bisa contoh perbuatan baik mereka tanpa memandang kita agama ini harus menolong sesama agama ini. Kita harus saling membantu sesama umat manusia ya, sesama umat beragama juga. Kita mengedepankan rasa kemanusiaan dan empati kita, naluri kita berbuat baik sebagai manusia. Ya, jadi sekian dari saya itu mengenai video ini, mengenai pemahaman orang ateis dan menurut saya bagaimana. Saya Jurus Bacila, jurusan DKP, NPM akhir 116. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.